Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Raharaha, NPM 19160123. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1. Media pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang terdapat dalam kurikulum. Sumber perannya adalah guru, siswa, orang lain, penulis buku, dan salurannya adalah media pembelajaran dan penerima pesannya adalah pembelajar. Kata media berasal dari bahasa Latin, medium, yang berarti perantara atau pengantar. Pada pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dari dua definisi ini, tampak pengertian media yang mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Media baik tercetak maupun media pendidikan adalah sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut Omar Hamalik 1986, media pembelajaran adalah hubungan komunikasi interaktif akan berjalan lancar dan tercapainya hasil maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Media pembelajaran juga merupakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak, di mana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang diterima siswa. Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Media dapat digunakan oleh mandiri secara anak didik, artinya tanpa adanya media maka pembelajaran tidak dapat berlangsung. Terbatasnya media yang digunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Media pengajaran hal ini dapat dipahami mengingat proses belajar yang dialami siswa tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar mengajar. Salah satu cara untuk mengatasi faktor penghambat proses komunikasi tersebut adalah media pembelajar. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan. Nah, 3 kelebihan kemampuan media yaitu 1. Kemampuan infikatif, 2. Kemampuan manipulatif, 3. Kemampuan distributif. 2. Manfaat dan fungsi media. Manfaat media atau alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya 1. Pembelajaran akan berlangsung atau lebih menarik siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan adanya penguasaan dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu formalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau kata lisan. Media sebagai suatu komponen pembelajaran mempunyai fungsi dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan pembelajaran. Integral dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa media itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
Sebagai komponen sistem pembelajaran, media memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi komponen lainnya, yaitu sebagai komponen yang dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada pelajar. Gangguan-gangguan komunikasi antara pesan dan pelajar ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu verbalisme, salah tafsir, perhatian ganda, pembentukan persepsi tak bermakna, dan kondisi lingkungan yang tak menunjang. Media yang dirancang dengan baik dalam batas-batas tertentu dapat merangsang timbulnya semacam dialog internal dalam diri siswa. 3. Jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu A. Pengalaman langsung atau the real life experiment. B. Pengalaman tiruan atau the stud of the real experience. C. Pengalaman dari kata-kata atau word Stanley. Media yang menghasilkan bentuk atau rupa yang dikenal sebagai media praga. 4. Peranan media pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi harus dirancang secara lebih sistematis atau psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip dan belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Proses belajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan tersebut dinamakan dekodi. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi, antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Adanya berbagai hambatan tersebut baik dalam diri siswa maupun guru, baik sewaktu mengkod atau mendekodenya, mengakibatkan proses komunikasi dalam pembelajaran seringkali berlangsung secara tidak efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa ketiadaan suatu unsur dalam suatu sistem akan berpengaruh kepada jalannya sistem keseluruhan. Pandangan ini akan mengarah pada cara pandang seseorang terhadap media pembelajaran. Media pembelajaran harus hadir dalam setiap aktivitas pembelajaran. Bab 2. Konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada komputer. Multimedia dan multimedia interaktif atau hipermedia telah banyak dikembangkan untuk self-regular learning ataupun untuk media dalam bentuk pembelajaran face-to-face atau computer assisted learning. Definisi media pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu definisi sebelum tahun 1980-an era konvensional dan definisi sesudah 1890-an era industri. Multimedia bisa disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. Kombinasi ini dapat teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara. Multimedia adalah kombinasi teks, seni rupa, animasi, dan video yang dikirimkan oleh komputer atau sarana elektronik lainnya atau digital dimanipulasi. Sebagai kebanyakan sistem mengajar, komputer dapat digunakan sebagai alat mengajar, utama untuk memberi penguatan belajar awal, merangsang dan memotivasi belajar, atau untuk beberapa jenis kemungkinan lainnya. Dalam cakupannya, multimedia interaktif dapat mengubah materi yang sifatnya abstrak menjadi konkret. Penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar ini dimaksudkan agar mahasiswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik dalam proses belajarnya sehingga diproses hasil belajar maksimal. Tugas seorang pendidik adalah menyiapkan materi pembelajaran,
memberikan penjelasan, membantu dan memfasilitasi, dan selanjutnya membiarkan mereka atau peserta didik mensintesis sebisa mungkin pengetahuan yang dimilikinya. Dalam multimedia pembelajaran, materi yang disajikan melalui kata-kata, baik narasi maupun teks, tertulis dan gambar, baik diam maupun gerak. Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi siswa belajar untuk menciptakan belajar aktif, namun efektivitasnya dilihat dari pencapaian hasil belajar ternyata tidak konsisten. B. Prinsip multimedia. Penjelasan prinsip multimedia pembelajaran tersebut adalah sebagai 1. Prinsip konstitusional, 2. Prinsip kesebandingan atau proporsi, 3. Prinsip penekanan atau empasis, 4. Prinsip keseimbangan atau balance, 5. Prinsip irama atau ritme, 6. Prinsip keselarasan atau harmoni, 7. Prinsip kesatuan atau unity. C. Komponen multimedia. Komponen multimedia pembelajaran dimaksudkan agar media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Bab 3. Cara pengembangan multimedia. A. Proses pengembangan membantu multimedia. Multimedia perlahan-lahan telah menjadi salah satu cara bagi peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan yang akan atau apa yang akan mereka peroleh di kelas dan untuk membangun penafsiran mereka sendiri dari informasi yang diperoleh. B. Tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan software memerlukan pengelolaan yang sistematis dan melalui langkah-langkah yang sistematis sehingga terbentuk satu sistem yang kompleks. Jadi, pengembangan software multimedia dalam pendidikan meliputi 5 fase, yaitu A. Fase analisis, B. Fase desain, C. Fase pengembangan, D. Fase implementasi, dan E. Fase penilaian. C. Model penilaian interaktif. Model pengembangan adalah langkah-langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau MPA. Beberapa model tersebut diantaranya model AP, model ADI, model Alesi Trolli, model Lee, model Board and Gall, model Evers dan Barren, dan model-model lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.